yang katanya dokter-dokter ternyata baca kitabnya belepotan. Baca kitabnya bersalah-salahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para ulama, ma'asyaral asatidzah al-kurama, wa nakhussu bizikri Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Haji Abdus Samad dan seterusnya. Banyak sekali soalnya. Kemudian juga para asatidz yang lain, Ustadz Al-Nof, Ustadz Zul, Ustadz Khairuddin, dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak saya sebutkan namanya. Saya tetap hormat kepada beliau-beliau. Kemudian Ketua Yayasan Nusaibah Ibu Wahyu Agustina, juga Bapak Dr. Nur Said, dan para hadirin, terutama para muslimat, karena ini banyak muslimatnya, yang musliminnya sedikit. Alhamdulillah pada siang ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian Yayasan Nusaibah Ummu Omarah. Buka aja ya, udah enak ngomong sambil ditutup-tutup begini. Nanti kalau selesai pasang lagi. Kemudian juga peresmian Pondok Pesantren Al-Hujjah Riau. Nah, ini pertemuan ini ya memang untuk pondok pesantren. Saya bersama Ustadz Abdus Samad meresmikan Pondok Pesantren Al-Hujjah ini karena memang mengingat bahwa pendidikan Islam, terutama yang berbasis pondok pesantren salaf. Pesantren salaf artinya yang mengajarkan kitab-kitab berbahasa Arab, ini semakin langka. Memang kalau pondok banyak, tetapi kebanyakan sudah pesantren modern, pesantren formal, tidak mengajarkan kitab salaf. Karena ini memang sangat diperlukan, kami setiap kesini sering ngobrol-ngobrol dengan Ibu Wahyu, dengan para asatidz. Akhirnya punya pikiran yang pertama mengadakan daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak tahap ke-1 kira-kira 3 bulan yang lalu, dan tahap kedua 2 hari yang akan datang. Itu tujuannya apa? Ya biar kita ini tukar menukar, sharing informasi atau metodologi bagaimana cara mempertahankan, memperjuangkan, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya kalau pembelaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Riau ini sudah cukup kuat, bahkan bukan hanya di Riau ya,
karena Ustadz Abdus Somad ini sampai di mancanegara. Beliau diundang kemana-mana, dan setiap beliau datang selalu ramai. Karenanya menurut saya beliau itu untuk masa sekarang satu-satunya dai kita ya yang layak disebut dengan lisan ahli sunnah wal jamaah, juru bicara para kiai, para ulama ahlu sunnah di Indonesia. Karena beliau kalau berbicara orang-orang itu percaya. Dan saya beberapa kali bertemu orang mantan salafi, mantan wahabi di Jakarta, kemudian di Jawa Timur. Saya tanya, kenapa keluar dari wahabi? Pak Kiai, dengar ceramahnya UAS. Apa? Kalau ingin tahu ahlus sunnah wal jamaah, dengarkan ceramahnya Kiai Idrus. Terus lalu cari ceramahnya Kiai. Setelah itu keluar sungguh katanya. Jadi beliau ini yang tukang ecer-ecer kemana-mana itu. Saya ini tukang apa namanya? Tukang bikin bahannya, beliau yang promosikan. Sehingga gara-gara foto dengan beliau, pernah foto satu kali dulu di bandara. Setiap ke bandara walaupun gak beritahu langsung dihampiri sama petugas bandara. Mungkin dibilang ini kawannya UAS gitu. Karenanya harapan saya ini ke depan ya, pondok pesantren ini, pondok pesantren Al-Hujjah dan para asatid yang lain juga kita harapkan bangun pondok. Dan saya dengar dari UAS sendiri, beliau katanya juga bangun pondok. Kemudian Ustadz Zul, Ustadz Al-Nuf dan para asatid yang lain di berbagai daerah bangun pondok. Mengapa? Karena kelompok-kelompok di luar kita selain Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana bangun pondok. Kalau dulu yang namanya pondok itu identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pondok itu pasti kitab berbahasa Arab, pasti mengajarkan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Kitab wajib di pondok itu Bidayatul Hidayah sama Ihya Ulumuddin. Sekarang ini sampai orang yang gak mau sama Imam Ghazali bikin pondok juga. Padahal mereka bid'ah kan, pondok itu kan bid'ah mestinya, kan anti bid'ah. Dan mereka ini sekarang orang-orang di luar Ahlus Sunnah, kalau dulu mereka hanya pakai nama ustadz, sekarang ini mereka ada yang pakai nama kiai, pakai buya, pakai tengku. Padahal wahabi itu kan laqab termasuk julukan yang bid'ah. Mereka pakai juga sekarang. Dan bahkan yang lucu lagi, di Indonesia ini pondok-pondok yang namanya pondok Imam Syafi'i itu rata-rata wahabi. Kita ini yang memang sejak sebelum lahir dari orang tua mazhabnya Syafi'i. Kemudian siang malam kita ini sholat subuh pakai kunut Syafi'i. Pondoknya jarang yang pakai nama Imam Syafi'i. Ya di sini pakai Al-Hujjah, ada yang pakai nama ini dan macam-macam. Ini orang yang nggak mau sama ajaran Imam Syafi'i menggunakan pondok Imam Syafi'i. Namanya pondok pesantren Imam Syafi'i. Mengapa ya? Ya mungkin menipu lah. Dan ini saya ceramah di sini karena ini ada UAS pasti viral luar biasa. 3 bulan yang lalu saya cuma ngobrol-ngobrol santai 30 menit hanya bergurau bicara wahabi. Akhirnya wahabi seluruh dunia marah-marah semua pada saya. Saya 2 bulan dibikin PR sama wahabi itu karena mereka bikin video semua. Semuanya bikin video. Ya ada apa-apalah. Dan alhamdulillah dengan video-video itu yang kita bikin kemarin, sebagian dari wahabi ada yang kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan kaum muslimin terutama di daerah Pekanbaru dan sekitarnya ke depan ini tidak perlu bingung-bingung untuk anak-anaknya nanti bisa dimondokkan di pondok pesantren Al-Hujjah Riau. Dan ini di bawah bimbingan kami dan para asatid yang ada di sini. Insyaallah kami dan para asatid tetap memantau
tetap terlibat, dan diharapkan nanti dari lulusan pondok pesantren ini, kalau nanti belum bisa mendirikan Mahat Ali, kira-kira kurikulumnya nanti dimodifikasi, para lulusannya bisa melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi di mana-mana, termasuk di Azhar atau di mana-mana. Karena kawan-kawan yang ada di sini rata-rata Az-Zahirah, alumni Azhar. Kalau saya alumni Zahra, ada bedanya. Jadi barangkali itu dari saya, karena ini hanya sambutan pembukaan Pondok Pesantren Al-Hujjah sebagai pengumuman, dan harapan dari ibu-ibu yang hadir maupun yang tidak hadir diharapkan partisipasinya. Karena perjuangan di akhir zaman, perjuangan yang paling besar, jihad yang paling besar di akhir zaman adalah menjaga akidah. Menjaga akidah dari kesesatan dan kekufuran. Mengapa? Fitnah akhir zaman itu yang paling dahsyat itu fitnah kufur. Dan yang bisa menjaga dari fitnah kekufuran hanya ilmu pengetahuan. Jadi yang dijaga dari fitnah, hadis riwayat Ibnu Majah, illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, pondok pesantren ini insya Allah akan mengajarkan ilmu pengetahuan agama sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, langsung dari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, kemudian Ibu Wahyu beserta Bapak Dokter, Ibu-ibu, Bapak-bapak, hadirin hadirat. Tidak dapat saya sebut satu persatu, para asatis, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008 bulan suci Ramadan. Setelah itu berkeliling masjid, kantor, ceramah, tausiah. Mau ceramah tentang hadis, mau ceramah tentang tafsir, mau ceramah tentang akhlak, mau ceramah tentang fikih, apapun tema pengajiannya, ketika dibuka tanya jawab, ujung-ujungnya pertanyaannya pasti masalah kaki celana, jenggot, Allah duduk di atas aras, pokoknya enggak ada masalah lain, itu terus. Akhirnya pada tahun 2012 saya susunlah buku 37 masalah populer. Kenapa saya sebut masalah populer? Karena itu terus yang ditanya kemana-mana masjid, kemana pengajian. Masalah itu diungkit-ungkit, diangkat-angkat, dipopulerkan oleh yang disebutkan Kiai Muhammad Idrus Ramli tadi, gerakan Wahabi. Jadi sebetulnya viralnya saya ini ya gara-gara Wahabi. Karena seandainya mereka tidak bahas itu, saya tidak terkenal. Lalu kemudian saya mencari di YouTube siapa ustadz-ustadz di Indonesia yang banyak menulis dan berceramah serta mengkaji isu-isu itu. Maka saya tulislah di YouTube, bantahan Wahabi. Disitulah saya ketemu Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Saya download PDF-nya, saya print, saya baca bolak-balik, saya tonton videonya. Cuman waktu itu tidak tahu bagaimana cara mengundang beliau, bagaimana cara mendatangkannya ke Pekanbaru. Makanya ketika Ibu Wahyu dan Pak Dokter mengundang saya ke rumah mereka, bisa bertemu dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, saya menganggap itu adalah doa-doa saya yang dulu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini bisa pula kita satu majelis, dan beliau pula membuka pesantren salaf, kitab kuning Al-Hujjah. Mudah-mudahan Ibu
beserta Pak Dokter dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan umur dan rezeki, karena banyak sekali lah orang Riau yang tertolong dengan program ini, dari mulai program Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, bahkan Al-An'amnya sudah sampai rimbo panjang. Itu Yasinnya di mana nanti itu? Itu program itu luar biasa. Dari mulai mengentaskan buta huruf Al-Quran, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak ada yang dapat membalas semua kebaikan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya pada pertemuan yang pertama dulu mohon maaf kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Idris Ramli, saya WA beliau, mohon maaf Kiai, gara-gara dialog kita ini nampaknya salafi dari berbagai macam aliran malah bersatu ini. Jadi saya mohon maaf kalau wawancara kita itu menjadi masalah. Tak berapa lama dibalas oleh Kiai Muhammad Idris Ramli, kata beliau, kapan kita buat lagi? Padahal saya merasa bersalah waktu itu. Masya Allah, beliau luar biasa. Masih sempat membantah, membuat video-video counter. Justru dengan video-video beliau itu makin tampaklah kebodohan-kebodohan yang katanya dokter-dokter ternyata baca kitabnya belepotan. Baca kitabnya bersalah-salahan. Saya yakin ini video ini pun nanti kalau di-upload nanti ada lagi bantahnya lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti dibantah lagi sama Kiai Idris Ramli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pada pertemuan pertama dulu Kiai Haji Idris Ramli bersama para asatis, saya tidak dapat ikut karena saya tidak tahu jadwal beliau fixnya tanggal berapa. Begitu juga dengan ini. Besok habis sholat subuh saya sehari di Indragiri Hulu. Kemudian hari Sabtu pagi sampai Ahad saya di Medan. Hari Senin Selasanya di Bukit Tinggi, Rabu Kamis di Jambi, dan seterusnya saya tak hafal lagi. Jadi jangan katakan kalau saya tidak ikut itu berarti saya tidak ada di Pekanbaru. Amat sangat ingin saya ikut. Tapi walaupun saya tidak ikut daurah bersama beliau, bahan-bahan beliau saya minta izin. Waktu bertemu dengan beliau saya minta. Saya juga minta jelaskan dari Ustadz Al-Nob, dari Ustadz Asatis, adik-adik saya dari alumni Azhar. Saya banyak istifadah, banyak ambil manfaat dari ilmu Kiai Haji Muhammad Idris Ramli. Betul apa yang beliau katakan. Barang-barangnya punya beliau, saya sales pemasarannya aja. Saya bagian endorse-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada komunitas Nusaibah Ummu Umarah. Mudah-mudahan perjuangan ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan tahniah, selamat. Mohon maaf atas segala kesilapan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.